Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Halo Mas. Halo. Halo. Ini saya berdua ya. Ada Dian, ada Maria di. Halo, saya Maria. Halo Mbak Maria. Iya. Buat awalan Mas Rifki, boleh perkenalkan dulu diri Mas Rifki buat pendengar kami. Oh ya, nama saya Rifki. Saya pengelola koperasi petani kopi di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Saya baru menjalani petani selama 3 tahun ya di Mamasa secara langsung. Kami bentuk koperasi ini baru mulai 1 tahun. Nah, petani kami ini bernama Marabika Mitra Global. Jadi itu kami berhimpun dalam sebuah koperasi untuk dapat kemudian koperasi yang saya bangun ini bisa membuat petani lokal maupun terutama petani kopi lokal selama ini menjembatkan ya. Jadi saya mau bantu ya. Kita bangun koperasi ini sebenarnya tujuannya untuk menjembatani petani ya, petani kopi Mamasa. Selama ini akses jual mereka itu hanya bisa dijual di pasar lokal dengan harga yang sangat murah sekali. Kami bantu mereka dengan melalui penanganan budidaya, pasca panen dan lain sebagainya supaya mereka punya nilai jual yang. Dan kami juga jembatani mereka untuk bisa katakanlah bisa bersaing lah dengan daerah lain lah yang selama ini kan Sulawesi itu paling kopinya terkenal dari Toraja ya, orang tahu. Nah, kita mau coba sedikit ekspor lagi untuk kopi dari Sulawesi itu ada juga loh selain dari Toraja, kita juga punya dari Mamasa. Meskipun banyak orang yang bilang memang Toraja dan Mamasa ini masih satu rumput secara daerah, wilayah, Mamasa dan Toraja itu. Saya kira gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Rifki atas perkenalannya. Ya. Terkait pandemi ini Mas Rifki, bagaimana tuh dampak di sana dan strategi apa aja yang Mas Rifki dan teman-teman di koperasi ambil? Kalau dampak itu sudah pasti ya Mas ya, semua sektor sih ya, nggak cuma di kopi aja ya, cuma gini Mas, beruntungnya kami kalau dampak ya udah pasti ya, kopi itu udah pasti kita nggak bisa jual ya. Apalagi saat ini ya Mas ya, sekarang lagi musim panen ini, mulai masuk musim panennya ini ya. Tetap kalau petani kita instruksikan memang kita tetap olah ya, tapi beruntungnya di Mamasa ini memang sudah terbiasa Mas ya, kita sudah terbiasa untuk tidak tergantung sama satu komoditi ya. Okay. Kayak kopi, karena petani di sini juga kan mereka banyak juga komoditi lain yang mereka tanam gitu loh. Meskipun memang nilainya tidak sebagus kopi ya, paling enggak untuk saat ini apalagi musim panen yang baru dimulai untuk di Mamasa ini ya kita instruksikan saja ke petani untuk tetap proses ya, untuk melakukan pasca panen yang benar aja. Lalu kemudian mungkin nanti yang penting kita arahkan ke petani itu, yang penting itu bagaimana cara menyimpannya gitu, supaya nanti ini mudah-mudahan sih nggak berlangsung lama ya pandemi ini, sehingga kita bisa lakukan menjual cepat ini kopinya gitu Mas. Gitu. Kalau penjualannya sendiri turunnya kira-kira berapa persen di tengah pandemi ini Mas? Drastis Mbak, drastis banget. Biasanya sebulan ya kalau misalnya kita hitung rata-rata itu penjualan kita minimal 700 kilo sampai 1 ton lah itu kalau penjualan. Dalam waktu 1 bulan ini kita sama sekali nggak ada, nol. Bahkan nol gitu ya? Hampir 100% berarti ya? Iya, dari bulan terakhir itu pembelian itu dari bulan Desember. Ya, Januari itu masih ada, tapi udah mulai rendah ya, udah mulai kecil. Begitu nolnya itu masuk Februari. Jadi Februari itu udah nol. Sama sekali. Ya paling kita penjualan kayak kalau pas kebetulan kan di sana masuk musim hujan ya, paling kita ngejual bibit ke masyarakat aja gitu Pak. Paling itu doang yang kita bisa ambilin. Tapi kalau untuk kopi itu dari Februari itu udah nol sama sekali. Selain langkah untuk memperbaiki kualitas penyimpanan, apalagi Mas Rifki yang kira-kira akan dilakukan ke depannya? Kalau misalnya kita prosesnya kering itu masih mending ya, masih ada temuan ya untuk artinya gitu. Kalau untuk yang kayak proses basah itu kan nggak bisa ya, karena apalagi di Mamasa itu cuacanya juga kan nggak mendukung ya kalau untuk proses
tentu sangat sulit di sana. Paling strateginya agak sulit juga yang saya pikirkan juga. Saya cuma berharap mudah-mudahan ini secepatnya berlalu lah di pandemi supaya di hasil panen yang sekarang ini yang kita lakukan ini tidak terlalu lama kita simpan. Cuman kita paling nggak kita lakukan ini penyimpanan itu yang paling maksimal lah, Mas. Mungkin kita bisa simpan di daerah dingin ya. Kan ketinggian gudang saya itu tingginya 1.200. Ya mungkin bisa kita salin nanti kalau misalnya terlalu berpanjang pandemi ini kita bisa ke kota yang lebih rendah atau tempatnya gitu, Mas, paling seperti itu. Berarti akan membangun gudang baru ya? Paling nitip gudang. Kalau gudang baru paling kita nitip ada gudang di Boyolali. Saya paling nitip di sana supaya ada suhunya aja gitu. Iya kan dibilang tadi penjualannya turun drastis, berarti kan menumpuk kan kopinya di gudang, terus apalagi tahun ini akan panen lagi, berarti akan makin banyak kopi di gudang. Itu bagaimana penyimpanannya? Ya kalau saya yang sekarang ini yang kemarin terakhir stok di bulan Februari itu kan 3,5 ton. Ya sudah pasti itu rusak itu karena prosesnya giling basah. Kalau giling basah itu kan dia nggak bisa simpen. Setahu saya nggak bisa simpen terlalu lama. Paling ya saya kalinya paling itu nanti akan jadikan kopi bubuk aja sih, paling gitu. Yang stok lamanya ini akan saya bikin kopi bubuk, saya jadikan saya kemas, kemudian ya dibuat kemasan kayak buat oleh-oleh gitu, Mbak, gitu. Nah kita ya untuk yang stok baru ini ya kita nanganin untuk lebih baik lagi, artinya ya susah juga ya, Mbak, dilema ya dengan adanya pandemi ini. Kita juga nggak tahu mau sampai kapan ini pandemi. Kita cuma bisa pasrah aja, mudah-mudahan sih cepat kelar gitu. Ya paling kita kalau bisa sih ya secepatnya lah, Mbak. Soalnya benar-benar bingung banget gitu lah kondisi seperti ini, yang mesti seperti apa gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Rifki. Kami turut prihatin juga ya atas stok yang menumpuk itu. Memang di hilir pun juga turunannya sampai 70% lebih gitu kan, hampir rata-rata secara umum gitu. Nah, kalau kan sudah masuk panen, itu harga cerinya sampai jatuh kah di sana? Jadi gini, Mas, kalau kan saya punya petani binaan ya, jadi anggaplah petani binaan ini adalah kebun inti saya gitu ya. Ya. Ada juga yang plasma gitu. Jadi yang bukan petani inti. Saat ini kalau sebelumnya petani semua tergantung permintaan juga. Kalau misalnya permintaannya banyak, otomatis semua petani yang kebun yang plasma ini juga saya ambil. Cuma dengan adanya pandemi ini, saya tidak merubah harga untuk dari ceri itu sendiri. Tapi saya akan mengambil hanya dari kebun inti saja, dari petani inti saja gitu. Karena keterbatasan biaya juga ya, dan karena keterbatasan juga rendah gitu sekarang kan daya serapnya. Iya betul. Jadi juga saya kan berpikir karena petani-petani inti ini kan yang ibaratnya ini petani yang dari awal kita ngerintis, dari awal kita ngebangun usaha, ya paling dia aja yang kami utamakan gitu. Ya kalau yang plasma mungkin saya stop dulu lah, saya nggak ambil lagi gitu. Dengan hanya mengambil dari petani inti, diperkirakan tahun ini produksinya berapa banyak, Mas Rifki? Ya minimal 2 ton lah tahun ini ya 1 sampai 2 ton. Plasma baru tadi 6 ton gitu ya? Ya kalau plasma lebih, bisa 10 ton, bisa ya maksimal bisa lah 10-15 ton tuh maksimal. Nah itu bagaimana strategi Mas Rifki mengutarakan hal ini ke rekan petani, terutama petani plasma tersebut? Jauh-jauh hari juga sebelum waktu saya balik ke kota ya, saya juga udah bilang, kasih tahu ke mereka. Apalagi setelah sebelumnya kan mereka juga merasakan kok pembelian kok mulai turun gitu kan. Nah akhirnya saya terjelaskan ke mereka ya kondisinya seperti ini, kan kebetulan juga kan mereka juga melihat di media, oh ternyata ada kondisi yang seperti ini gitu, yang akhirnya membuat
mereka juga dengan sendirinya memahami, karena kan juga mereka juga paham lah komoditi, nggak hanya komoditi kopi yang mengalami kesulitan, semua komoditi juga begitu, baik itu jagung, baik itu cabai, semua, hampir semua seperti itu. Jadi akhirnya mereka memaklumi, tetapi dengan saya mensiasatinya ke mereka, ya lebih baik kita tanam kita andalkan dulu yang lain. Jadi mereka kan juga ada tanaman-tanaman lain seperti bawang merah, daun bawang dan lain sebagainya untuk bisa mereka jual ke pasar. Paling itu dulu gitu, Mas. Oke. Kalau kemungkinan ekspor ada pertimbangan untuk dipikirkan. Kopinya kan misalkan dari serap lokal lagi turun. Apa Mas Rifki juga mempertimbangkan untuk mengekspor misalkan? Wah, kalau ekspor kan memang kita kan memang belum ekspor, Mas. Cuman kan kita juga ada. Kita selama ini kan kita juga ada kerjasama dengan pembeli dari luar ya, dari Jogja, ada dari Jogja, dari Jakarta, yang selama ini mereka juga ekspor ke Jerman, ke Belanda. Ya mereka juga stop otomatis gitu. Okay. Jadi emang baik pasar luar, pasar lokal semua sama. Saya juga bilang, dia juga bilang ya harusnya nih bulan April ini kan kita ada kontrak ya, dikirim ke Medan, itu mereka mau kirim keluar juga. Itu pun akhirnya yang tadinya kita udah ada kesepakatan kontrak akhirnya batal gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau kita juga udah saling memahami kondisinya seperti ini, kita mau nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Gitu, Mas. Oke. Sebelum ke Mas Rifki, saya juga sudah bertanya ke beberapa pengolah tuh ya, atau koperasi. Nah, salah satu strategi mereka nih yang diambil adalah untuk merangsang pembelian itu buka program potongan harga. Nah, itu apakah dilakukan juga oleh Mamasa? Kalau potongan harga kayaknya enggak deh, Mas. Soalnya kita juga kan saat ini stok yang terakhir ini kan juga kita nggak ya ibaratnya rugi nih stok terakhir 3,5 ton. Nah terus kita udah nggak ada stok kopi lagi, mau apalagi udah menjelang panen begini, ya kita tetap proses aja juga. Paling saya lebih mensiasatinya itu, nggak apa-apa deh, saya ibaratnya yang selama ini kita banyak petani yang kita bantu, ya susah juga kalau mau dipotong harganya. Masalahnya kita bicara kepercayaan ke petaninya juga gitu, Mas. Jadi paling enggak ya saya siasati, karena kan untuk kopi bubuk kita untuk menjual kopi bubuk aja di sini juga kan lumayan lah, paling untuk sementara itu dulu. Kita tetap enggak karena biaya kos produksinya itu udah jauh pasti lebih jauh, lebih berkurang gitu, Mas. Soalnya kan kalau misalnya ini juga saya kepercayaan ke petaninya juga kan, masa harganya udah bagus terus nanti diturunkan, ya ibaratnya kalau ada yang mau mengerti, tapi kan banyak juga petani yang nanti takutnya kecewa, nanti ke depannya saya pikirkan ke depannya gitu loh. Jadi yang saya pikirkan tuh ke depannya kepercayaan ke petaninya gitu, seperti itu. Jadi saya nggak akan nurunin harga, tetap saya akan naikin harganya normal. Tapi kalau misalnya memang ini masih berkelanjutan panjang pandemi ini, ya mau nggak mau saya rubah lagi strategi penjualan saya gitu. Okay. Harga sih tetap aja normal gitu Mas, kira-kira. Mungkin Mas Rifki ada tambahan buat teman-teman pendengar terkait kondisi di sana, atau ya tambahan curahan hati gitu Mas Rifki, mungkin dari Mas Rifki sendiri sebagai penutup. Ya, pesan saya sih cuma satu, ya kita tetap jaga kesehatan aja. Intinya bagaimana kita yang di industri kopi ini tetap bisa bertahan dengan kondisi sulit seperti ini, dan bisa saling support, saling dukung satu sama lain, baik sektor hulu dan hilirnya. Bagaimana kesulitan ini kan tidak dialami di hilir saja, tetapi di hulu juga mengalami kesulitan. Dan saya berharap semoga pandemi ini cepat berakhir lah gitu, supaya kita bisa ngumpul lagi, kita bisa ngopi-ngopi bareng lagi gitu, kedai-kedai. Gitu sih Mas, paling itu aja lah gitu. Kita saling memahami aja lah kondisi baik hulu dan hilir, jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan lah. Oke. Seperti itu. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih Mas Rifki ya atas waktunya. Sama-sama. Baik. Oke. Terima kasih Mas Rifki. Oke. Yuk, makasih. Yuk. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.